Siapa sih yang gak kenal Jack Sparrow? Dalam sejarah ada pula Columbus, Laksamana Cheng Ho, hingga Ibnu Battuta, para pengarung samudra. Namun, tahukah Anda, leluhur Nusantara telah menaklukkan lautan selama berabad-abad, jauh sebelum nama-nama tadi muncul di panggung sejarah. Bahkan, kita pernah punya Jung, kapal yang sanggup menahan terjangan peluru meriam Eropa. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, dan kita akan menelisik sejarah maritim sepanjang 1600 tahun di Nusantara. Juga, apakah Jung benar-benar seukuran kapal induk modern seperti yang dibanggakan banyak orang? Yuk, suara tanda bahaya membahana di kota Bandar Malaka milik Portugis. Hari itu, pada tahun 1574, Ratu Kalinyamat dari Jepara mengerahkan angkatan lautnya untuk menggulung supremasi Portugis atas Malaka. 15.000 prajurit yang diangkut dengan kapal berbagai ukuran, diperkuat dengan jung-jung berukuran besar, bukanlah serangan yang bisa dianggap remeh Portugis. Belakangan, Angkatan Laut Jawa terpaksa mundur. Salah satunya karena kapal logistik berhasil direbut Portugis. Namun jelas, itu bukan pertama kalinya Eropa menghadapi amukan Angkatan Laut Nusantara. Saat membayangkan peradaban maritim Nusantara, yang auto muncul biasanya kapal Jung Jawa, sang legenda lautan yang mampu menahan gempuran meriam Portugis dan diestimasi sepanjang 300-400 meter. Nantinya saya akan membahas Jung dalam video ini. Tapi sebelum ke sana, supaya kita punya frame berpikir yang utuh, mari kita berlayar ke ratusan tahun lampau, menuju dua alasan utama yang membuat Jung dan peradaban maritim kita menjadi ada. Berlimpahnya rempah-rempah. Menurut Jack Turner, ditemukan butiran lada atau merica dalam lubang hidung mumi Fir'aun Ramses II yang meninggal pada 1224 sebelum Masehi. Demikian juga dengan ketumbar dan damar hingga kapur barus sebagai bahan mumifikasi. Uniknya, semua rempah itu hanya tumbuh di Nusantara. Ini bukti bahwa jalur pelayaran melintasi Samudra Hindia telah ada ribuan tahun sebelum Masehi dengan rempah-rempah sebagai komoditas utamanya. Dari Nusantara, rempah-rempah dilabuhkan dulu di Malabar, India. Lalu para pedagang India membawanya ke Roma dan Venesia. Setelah itu, para pedagang Arab dan berbagai perahu layar membawanya melintasi Laut Merah dan Teluk Persia. Tiongkok dan India, dua bangsa yang tahu rute ke pusat rempah berabad-abad sebelum orang Eropa, juga mencatat dalam kroniknya bahwa sebelum abad 5 Masehi, para pedagang Nusantara telah menguasai perniagaan rempah aromatik. Yang paling kita kenal ya cengkeh dan pala yang berlimpah di Maluku. Di zaman Ratu Kalinyamat saja nih, setengah kuintal cengkeh yang dibeli di Maluku seharga 1-2 dukat bisa dijual lagi di pasar Malaka dengan harga 5 kali lipat. Nah, dukat adalah koin Eropa dari abad 13 hingga 19 berbobot 3,5 gram dengan kadar 98,6% emas tulen. Wah, kalau dirupiahkan sekarang kira-kira berapa ya?